Assalamualaikum, kembali lagi di Fright Night. Lama ya, kayaknya untuk yang lanjutan yang kedua bakal sedikit aku ceritakan kembali. Jadi setelah kejadian dimana adikku dapat penglihatan itu sih yang pocong, itu rentetannya itu kan panjang ya, banyak ya. Terus di sisi lain juga kita menemukan barang-barang yang mencurigakan. Jadi aku kan hafal ya barang-barang apa aja yang dimiliki mama, termasuk perhiasan. Aku tahu, karena mama juga ngasih tahu empu kalau punya ini, punya itu, kayak gitu. Nah, ada satu barang, ada satu perhiasan di situ kayak berupa gelang. Gelangnya tuh aku tahu itu bukan tipikal yang mama suka gitu loh. Karena mamaku itu kan tipikal orang yang suka gelangnya tuh kecil-kecil tapi kemerincing banyak. Jadi kayak gelang India gitu loh, kerincing-kerincing kayak gitu banyak. Itu. Nah, tiba-tiba di situ ada satu gelang yang dia mungkin besar ya. Jadi kayak gede gitu. Bentukannya mungkin kayak giok, bukan giok tapi emas. Tapi tebel kayak gitu. Nah, itu tuh aneh. Tak pegang tuh kayak ada aliran listriknya, tau gak sih? Itu anehnya di situ. Jadi itu aja udah mencurigakan ya kan. Terus dari situ, itu kejadian setelah apa sih namanya ribut tuh. Jadi ada benda-benda yang baru ditemukan gitu. Nah, setelah kejadian adik lihat itu, terus beberapa kali kayaknya sempet nggak masuk kerja. Aku lupa kalau tepatnya tuh kayaknya semingguan nggak masuk kerja karena sakit pulang dari rumah sakit itu. Terus begitu masuk masih sama kejadiannya. Jadi nanti tiba-tiba berangkat naik motor, tapi ternyata motor dititipin ke rumah saudara. Terus habis itu dari rumah saudara dijemput sama si laki-laki itu. Ya maaf ya, masih apa sih namanya, aku masih jengkel sampai sekarang sama si orang ini nih, orang jahat ini nih. Terus habis itu malam pulang, jadi kayak ditomprang, apa sih kalau digabur, kalau nih burung itu kan digabur ya. Jadi cuman ditaruh terus ditinggal gitu kan, nggak dipasrah, kayak nggak apa sih bilang oh ini tak anterin pulang itu enggak. Dan itu jilumpetan. Jadi kalau tahu aku sama adik di rumah, si laki-laki ini tuh langsung kabur. Nah, pas kejadian itu 2 kucing aku hilang. Jadi itu kalau nggak salah setelah pelonggaran PPKM, aku lupa. Jadi portal dusun dibuka, kucingku hilang, 2 hilang. Hilangnya pun juga setelah nih orang nih laki dateng nih. Jadi ngedrop mamaku pulang, terus kucing aku hilang. Nah, fast forward, kejadiannya sebenarnya banyak banget runtutannya. Jadi adik itu kan pulang paling sore ya. Jadi nemenin aku di rumah tuh sore. Terus kadang juga nggak pulang. Jadi aku bisa di rumah sendiri, cuma berdua sama yang kakung. Kalau pas mama di rumah ya jadi bertiga gitu kan. Karena bapak banyak di Sleman setelah kejadian itu. Terus di situ kejadiannya di kamar mbak kakungku. Jadi kamarku sama kamar mbak kakung tuh kan sebelahan ya. Ini posisi ruang tamu udah menghadap ke utara, pintu ke utara tadi. Yang adik tiduran di ruang tamu, terus lihat pocong noleh begini itu kan. Nah, itu posisi udah di situ. Jadi kamarku ada di belakang, sederet sama kamar yang kakung, sederet kan. Nah, seperti biasa di kamar yang kakung tuh kayak ada aktivitas. Padahal yang kakung tuh biasanya almarhum, kalau sekarang udah almarhum ya beliau. Nah, dulu waktu masih sugeng, beliau itu setiap habis maghrib langsung ke pos ronda. Itu pulangnya malam. Nah, jadi setiap dari habis maghrib sampai biasanya sih jam 8-9 baru pulang ke rumah. Itu kan nggak ada di kamar, nggak ada orang ya. Kamarnya beliau nggak ada beliau. Itu selalu ada aja aktivitas, entah gesekan atau kalau nggak gerakan, itu ada di situ. Jadi di kamar
Terus juga di sisi lain sewaktu aku sholat tahajud, jadi kalau rumah posisinya itu udah paling ujung selatan tetangga, yang di belakang rumah itu jarak posisi rumahnya tuh lebih rendah. Jadi posisi rumahku kan jadi agak tinggi ya, gentengnya tuh agak tinggi. Punyanya dia rendah karena emang posisinya jalannya agak gelonjong gitu, agak turunan gitu kan. Itu nggak mungkin kalau nyawurin pasir ke genteng aku, itu nggak mungkin karena posisinya nggak mungkin dari samping. Jatuhnya si pasir tuh nggak mungkin dari samping, tapi dari atas, kutuk kayak gitu. Itu kejadiannya sering terjadi saat aku sholat tahajud, itu sering banget. Nah kalau malam ya itu kejadiannya seperti itu. Terus aku selalu komunikasi ke adik sama ke bapak ya, kok kejadiannya seperti ini. Terus pada malam hari, aku lupa tepatnya tanggal berapa, yang jelas kejadian itu sebelum aku kena covid. Terus setelah aku operasi ya, lupa, karena tahun 2020 akhir Desember itu aku masuk rumah sakit. Itu aku operasi, dan itu mamaku sama sekali nggak jenguk, nggak nanyain kondisiku seperti apa tuh, enggak. Terus di situ kejadiannya juga aneh-aneh sih. Terus berlanjut di bapak sama adik ngabarin kalau kita mau ngaji di rumah dengan membawa beberapa temen dari pondok pesantren. Kalau adikku bilang pondok pesantren dari Kalasan. Nah mereka juga menggunakan tradisi Jawa, ada kejawennya, jadi Islam Jawa. Kalau aku nyebutnya Islam Jawa gitu. Nah itu posisinya mama di rumah. Terus kalau nggak salah jam 10 itu bapak ngabarin kalau udah sampai deket rumah. Terus aku diminta keluar untuk kita ngaji di luar rumah dulu gitu. Kejadiannya pas saat ngaji di luar itu mereka menggunakan bukan media, iya. Jadi perantaranya tuh aku untuk melihat. Jadi aku mata batinku dibuka untuk melihat, karena aku memang tipikal orang yang nggak bisa lihat, tapi aku bisa denger, aku bisa tahu feelnya dia ada di mana, aku bisa merasakan itu. Nah terus pada saat jadi gelar tikar di belakangku ada salah satu juga dari pondok pesantrennya itu, aku nggak tahu namanya siapa, aku lupa. Jadi ada yang di belakang, terus ada yang di depan, bapak sama adik. Nah di depanku ada bapak sama adik, dan ada dua, jadi dari pondok pesantren itu ada 3 orang, dan datang menggunakan satu mobil. Nah oke, di situ kita ngaji, dan aku diminta untuk menjamin mata di situ. Dan yang aku lihat langsung sosok yang ada di atas rumah, di atap rumah. Sosoknya ini dia pendek, jadi kayak boncel gitu, tapi gede, boncel, berbulu hitam, matanya gede, bener-bener gede, matanya merah gede. Jadi kepala sama matanya tuh kayak gedean matanya gitu loh. Itu yang aku lihat pertama kali aku langsung kaget. Jadi aku begitu, posisi aku masih merem, cuman aku lihat ya apa yang ada di atas rumahku itu, apa yang ada di atap genteng itu, aku kaget. Terus aduh merinding, gede banget, itu benar-benar gede banget. Nah terus aku kan menyampaikan ya, dari mereka juga nanya apa yang dilihat mbak, kayak gitu. Yang saya lihat ini spesifiknya detailnya seperti tadi yang aku sampaikan itu. Oh ya, terus dilihat lagi itu udah selesai. Terus dari beliau menyampaikan Mbak Wulan itu bisa membantu orang, kata beliau seperti itu, dengan kemampuannya kalau mau diasah gitu. Ya takut Bok kalau lihat kayak begitu, tiba-tiba lihat tiap hari juga stres di sini. Orang nggak lihat tapi diganggu dari
aktivitas-aktivitas kecil kayak gitu pun juga setiap hari, kalau tiap hari juga lama-lama stres kan, keganggu, ini siapa sih, mesti aku juga ngerasain stres itu waktu itu, karena aku kadang lebih sering di rumah sendirian kalau habis maghrib, apalagi mama pulang tuh bisa di atas jam 10 tuh pernah. Ya tuh kejadian nasi goreng tiba-tiba berubah jadi pasir kan. Kaget karena aku, ini nasi goreng malam tuh bilangnya nasi goreng, siang di hari berikutnya baru semalam dibuka sama adik lah, nasi goreng berubah jadi pasir. Takut kan. Nah di situ bukan puncaknya sih ya, ini masih belum puncaknya, jadi menuju puncak ya apa yang aku alamin. Nah itu udah selesai terus kita berpindah ngaji di dalam rumah, jadi ngeruqyah dalam rumah. Kalau tadi di luar, terus kita ngajinya di dalam. Nah itu kita benar-benar ngaji pas posisi, jadi di ruang tamu memang ada beberapa media pakai, aku lupa sih daun apa gitu, ditaruh di air gelas gitu. Itu jelas banget ngajinya tuh lagi baca Yasin kalau nggak salah, sama kalau seingatku kalau nggak salah baca ayat kursi. Nah di dalam kamar mama tuh udah kayak kepanasan, posisinya udah kayak kepanasan, badannya udah kayak kepanasan gitu. Nah terus ternyata waktu di dalam kamar mamaku tuh ngirim rekaman kami lagi ngaji ke muridnya yang jadi polisi. Nah, jadi dulu mamaku pernah ngajar salah satu SMA Muhammadiyah di daerah Muntilan, pasti tahu tuh. Itu di sana pernah ngajar di sana, dan beliau jadi polisi di perbatasan Jogja Magelang di situ. Terus di situ kan mengirim voice note, katanya mas saya didukunkan sama anak dan suami saya, sama anak-anak dan suami saya. Padahal di rekamannya tuh jelas waktu aku muter ulang waktu di kantor polisi, beliau, nih dek dengerin dek voice note dari mama, gituin kan. Tak dengerin, lah ini kan lagi baca ayat kursi. Terus lah ya aku yang ngerti nih baca ayat kursi, beliau bilang kayak gitu. Terus nah flashback, kita mundur lagi ya. Jadi tadi kejadiannya, jadi pas waktu ngaji di dalam rumah itu posisi lagi berdoa, jadi emang lampunya dimatiin, lampu ruang tamu dimatiin, kita ngaji di ruang tamu karena ruang tamu itu kan sebelahan sama kamarnya mama ya. Kayak aku pernah nge-share, nanti tak bikinkan denahnya ya, denah di rumah yang terbaru. Kalau yang di kejadian apa sih suara anak ayam itu kan masih denah yang rumah lama ya, yang sebelum ditambah ruang tamu itu. Nah di situ pas lagi berdoa menjemin mata, tiba-tiba di kejauhan aku udah dapet ini nih, penglihatan warna lampu strobo, apa sih, mobil patwal polisi ya. Itu aku udah lihat itu, doh, wah kayaknya mau rame nih. Bener dong, selang 10 menit ini mobil patwal lewat depan rumah, turun ke bawah ke sungai. Jadi posisi rumah itu kan depannya turunan mau ke makam sama ke mana sih, ke makam sama ke kali, ke sungai di bawah tuh. Terus dia nggak lama naik lagi. Wah udah jelas nih pertandanya tadi tuh udah kelihatan nih bakal ada rame-rame bener. Setelah mobil kelihatan lampu mobil patwal polisi, mobil patroli itu lewat, mamaku langsung teriak keluar dari kamar. Itu bergelut sama adik, bukan bergelut sih, jadi langsung dikejar sama adikku kan, biar nggak bikin berisik di luar gitu loh. Itu tenaganya. Usia mamaku waktu itu tahun 2021 48 tahun. Kalau sekarang 50 tahun ya, udah 2023 kan. Itu waktu itu usia wanita 48 tahun. Itu adik bilang, mbak, pas aku ngekep mama itu tenaganya kayak tenaga anak laki-laki usia 20 tahun. Bayangin, itu bener-bener kejadian karena aku juga mengalami gitu.
itu di situ tangan adikku tuh sampai luka karena posisi nahan. Jadi adikku kan ngeruket gitu ya, mamaku kan mau lari keluar, terus sama adikku kan diruket biar tenang, biar nggak berisik, karena kan takut ya. Udah malam, posisi kalau nggak salah udah setengah 12 malam. Udah setengah 12 malam, maaf ya, ini masih agak flu jadinya agak melet, mohon maaf. Itu ruket bener-bener diruket tapi bisa lolos. Dan pas mas yang polisi ini masuk ke rumah pun juga kaget ngelihat badannya mama kayak gitu. Terus udah teriak, "Mas, ini mas saya mau didukunkan sama anak saya," gini panjang melebar. Terus teriak-teriak kan, tetangga pada dateng. Itu bener-bener tetangga tengah malam, antara malu, sedih, campur aduk, bener-bener campur aduk. Aku udah, ya Allah, ini apa lagi sih yang harus tak alamin kayak gitu. Rasanya di sini tuh, ya Allah, cobaan apa lagi? Ini tuh nanti di akhir tuh aku mau nerima apa sih? Aku mau dapat apa? Itu yang bener-bener aku ya sampai bingung lah di situ. Nah, pas mamaku teriak-teriak itu, kita panggil aja Mas Ruli gitu ya. Namanya Mas Ruli, sebenarnya bukan nama sebenarnya ya, namanya Mas Ruli. Itu pas langsung nenangin ibu, terus udah ambilkan air putih gitu. Nah, Mas Ruli ini tuh juga bisa tahu hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi waktu adek lagi meluk mama, nahan mama biar nggak keluar, itu dia kan teriak-teriak ya, mamaku teriak-teriak. Terus nggak lama Mas Ruli, kita panggil aja Mas Ruli ya, Mas Ruli itu masuk ke dapur. Jadi mamaku lari ke dapur, dikejar sama adikku, dipeluk biar nggak keluar gitu kan. Itu aja tenaganya udah nggak kayak tenaga usia wanita umur 48 tahun, tapi lebih ke usia anak laki-laki umur 20 tahun kan. Itu kuat banget kan tenaganya. Nah, terus habis itu Mas Ruli masuk, tuh juga Mas Ruli kaget. Jadi kejadiannya seperti itu. Nanti aku ceritain apa yang dilihat Mas Ruli ya saat dia masuk dan lihat kondisi mamaku dan adekku itu. Nah, itu di situ langsung teriak-teriak, semua yang ada di ruang tamu dibuang sama mama, dibuang. Terus teriak-teriak, "Ini mas, anak saya dibawa aja ke kantor polisi, udah dibina kayak gitu." Nah, posisi lagi teriak-teriak kayak gitu, aku dipanggil sama Mas Ruli, "Dek, sini dek." Terus oke, wes, aku udah tahu apa yang ada di mama, aku bisa lihat juga, aku juga kaget. Wes, kamu ikut aja aku, kita cerita di kantor polisi. Dah, terus akhirnya teriak-teriak muter keliling rumah itu sampai tetangga-tetangga pada lihat. Malu, ya Allah. Sampai ini apa gitu loh ya. Udah nggak bisa nangis karena ya udah kejadian lama kan, udah kejadian 2 tahun, hampir 3 tahun kan. Itu terus habis itu bapak pun juga diinterogasi kan sama teman-temannya Mas Ruli, dan ada barang-barang yang dibawa etok-etoknya buat jadi bukti gitu kan. Sebenarnya Mas Ruli tahu itu kalau kejadian yang dengan ilmu hitam kan kalau mau dibawa ke hukum nggak bisa kayak gitu kan. Sedangkan kami ini di sini korban, bukan pelaku gitu loh. Kita tuh mau nyembuhin mama, tapi kok dibilangnya, "Ki loh mas, aku harus didukung kayak sama anak-anakku." Kalimatnya seperti itu. Itu di chattingannya pun juga aku juga lihat chattingan karena Mas Ruli ngasih lihat chattingannya, chatnya mama gitu kan. "Ini loh mas, anak saya kayak gini." Terus nah habis itu oke, lerem, mama ngunci diri lagi di kamar. Terus aku sama adik, jadi bapak sama teman-teman yang dari pondok itu pulang. Itu kejadian 1:30 kalau nggak salah, 1:30 atau 1:30 gitu, aku lupa, pagi itu. Terus aku sama adik ke polsek, nah sama Mas Ruli. Nah, waktu di polsek ditanya lah, tak ceritain kejadiannya seperti ini. Terus juga kejadian di rumah sakit seperti itu. Dan Mas Ruli cerita, "Tau nggak dek, pas begitu aku masuk dapur, yang tak lihat itu bukan mama. Fisiknya mama, tapi dalam jiwanya itu pocong." Kaget kan, kok bisa pocong? Dan adik pun juga,
ya pantes mas, adem. Jadi badan mamaku tuh dingin, badan mama tuh dingin tuh. Itu bener-bener aku dibawa ke polsek. Ya bukan, aku tuh ya Allah, pengalamanku kok gini banget ya, lika-liku kehidupanku kok harus seperti ini gitu loh. Gusti Allah tuh mau ngasih apa yang mau diberikan sama Gusti Allah setelah kejadian ini tuh apa itu. Terus saat itu cerita lah begini-begini, dikasih lihat tadi chattingannya mama yang waktu kita ngaji. Ya Kiki ngaji dek, gue lagi ngaji. Ya iyalah mas, kita ngaji kok, mau kita niatanin rukyah rumah kok kayak gitu. Nggak ada yang namanya dukun-dukunan tuh, nggak ada. Mereka tuh orang pondok pesantren kok, teman-temannya adik, aku bilang kayak gitu kan. Adik pun juga mengatakan hal yang sama. Itu iya masih gue temanku. Oke ya wes, ya ini karena pengaruhnya kuat dari jadi kalau dari dari yang disampaikan Mas Ruli itu, jiwa mamaku tuh ditahan dan digantikan dengan jiwa yang lain. Badannya memang badan mamaku, tapi jiwanya bukan. Tuh, karena aku melihat perubahannya itu beberapa hari setelah kejadian itu, mukanya mamaku tuh muka nenek-nenek. Jadi beda banget. Di foto pun iya, tapi karena aku ganti handphone dan nggak sempat kesimpan, hilang. Nah, waktu menjelaskan itu, kalau jiwanya mamaku itu ditukar, waktu di rumah sakit waktu di polsek pun juga adik menceritakan hal-hal apa aja yang dia alamin kan. Itu banyak banget, saat tidur mimpinya apa aja, dimimpiin apa aja, didatengin makhluk apa aja, itu banyak. Nah terus waktu masih di polsek itu, pada akhirnya aku sholat kan. Nah pas sholat, karena memang sebelumnya itu aku udah sempet tidur kan di mobil, sempat tidur sebentar, terus sholat tahajud kan. Nah waktu sholat di musola polsek, pas lagi sujud gitu, tiba-tiba dar, kilatan petir itu putih, terus bercabang kayak gitu. Terus dari Mas Ruli menyampaikan, ya bismillah aja deh, semoga aja nanti yang terbaik buat keluarga gitu. Terus itu cerita panjang banget, banyak banget yang aku dan adikku sampaikan ke Mas Ruli terkait apa aja sih yang kita alamin kayak gitu kan. Itu di rumah apa aja udah. Terus pada akhirnya mendekati subuh itu kita baru pulang. Bayangin aja, dari jam 1:30 kalau nggak salah, 1:30 sampai mendekati subuh nggak tidur, cuman makler sebentar kan, cuman mejemin mata sebentar, tidur terus udah nyampe di polsek tuh. Dan teman-temannya Mas Ruli pun juga, yo nggak mungkin lah dek, ya kalau kayak gitu emang nggak bisa dibawa ke jalur hukum kan, nanti yang menghukum Gusti Allah. Itu yang beliau sampaikan. Itu banyak banget hal ganjil juga yang dirasain. Terus ya itu, sampai rumah diantar juga sama Mas Ruli, diantar juga. Itu mama masih sinis kayak gitu. Terus ya udah beda ekspresi lagi, udah beda lagi, udah aneh pokoknya, ekspresinya gampang berubah-ubah itu. Terus dari muka pun juga gimana ya, ada gestur-gestur mukanya tuh banyak ya, beda, itu bukan mamaku gitu. Terus mamaku begitu aku diantar pulang, terus Mas Ruli menyampaikan banyak hal ke mama tuh. Terus habis itu udah pamit pulang kan. Nah habis itu aku terus siap-siap untuk kerja. Terus aku masih kerja itu, nggak izin. Kalau izin jadi rasan deh. Oh panjang banget, tadi aku akan menyampaikan keluh kesah juga yang di kantor ya, saat aku kerja dulu, yang aku alamin dulu. Terus habis itu kejadiannya berlanjut panjang banget, sampai
memuncak ada kejadian dimana aku rebutan kunci rumah. Karena aku mempertahankan kunci rumah, jadi sebenarnya masing-masing tuh bawa kunci sendiri-sendiri. Bapak bawa kunci rumah sendiri, adik bawa kunci rumah sendiri. Jadi di rumah tuh ada 5 kunci. Mama sendiri, aku sendiri, bapak sendiri, terus adik mbak kakung bawa sendiri. Tuh biar nanti kalau pulang nggak usah nungguin satu sama lain, ya udah bawa kunci sendiri, ya udah pulang masuk rumah gitu. Itu niatan awal dulu ya. Tapi nggak tahu kuncinya yang dibawa mama tuh hilang. Terus ya itu di 2021 saat aku setelah selesai isoman, terjadilah perebutan kunci dan terjadilah kejadian KDRT. Ini ada bekas lukanya di sini dan ada, alhamdulillahnya itu aku sempat update story luka-luka, cuman emang mungkin nggak detail ya. Di next episode saat kejadian puncaknya aku akan ceritain apa yang aku alamin sampai itu bener-bener aku nangis. KDRT bener-bener di luar nalar juga, dan rentetan kejadian sebelum puncaknya itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku update. Aku sampaikan kembali apa yang aku alamin dulu, perjalanan spiritual juga, perjalanan pendewasaan diriku juga, banyak banget yang aku alamin gitu. Jadi kalau orang bilang, ya mungkin orang kan bilang, kok kamu berani sih nyeritain aib kayak gitu. Ya oke, mungkin bagi sebagian orang itu aib ya, tapi bagi aku ini pengalaman yang berharga. Ini bekas kehidupan yang aku terima, pengalaman perjalanan spiritual juga kayak gitu. Aku bersinggungan dengan hal yang seperti itu. Mungkin ya orang, sebagian orang akan berharap ya untuk bersinggungan dengan hal yang seperti itu, tapi ya garisnya Tuhan kan kita nggak akan tahu di situ. Sekian dulu cerita dari aku terkait dengan bersinggungan, terkait cerita atau pengalaman aku bersinggungan dengan ilmu hitam. Nanti akan ada runtutan juga dimana Mbak Wulk, kamu konfirmasi nggak ke keluarganya si laki kayak gitu. Itu ada. Aku mendatangin keluarga istrinya, aku mendatangi ke istrinya, aku ketemu juga. Ketemu itu posisinya aku cuma nemuin sendiri. Terus berikutnya bertahap, aku sama Mas Ruli datang ke sana, dan Mas Ruli juga menceritakan ini, istrinya nggak percaya, dan ternyata di rumahnya dia juga mengalami kejadian-kejadian yang menurut beliau aneh gitu. Nah nanti akan aku ceritakan di part terakhir. Nanti itu akan jadi part terakhir, dan aku akan sertakan bukti di mana aku mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mamaku. Ya mungkin bukan mamaku, tapi ya sebenarnya dulu pun juga adekku udah pernah dapet kekerasan juga dari mamaku gitu. Kalau mau dibilang itu mungkin karena mama lagi dalam pengaruh gitu ya, menurutku enggak. Kayaknya ya memang ada yang salah dengan mamaku gitu. Sekian cerita Fright Night kali ini. Walaupun ini syutingnya, take-nya siang hari ya, karena kalau malam juga agak horor ya. di sebelah kamar aku ini agak horor kadang-kadang. Oke, kita lanjutkan besok lagi ya. Terima kasih yang sudah excited. Aku ulang-ulang pokoknya terima kasih yang sudah mendengarkan ceritaku, yang sudah excited untuk mendengar kelanjutan apa yang aku alami. Terima kasih. Dan sampai jumpa di episode terakhir nanti. Assalamualaikum, dadah.